silakan Om Ronald. Oke, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Yang hari ini kita bersyukur, kita mau memulai ibadah kita pada siang hari ini. Ya, kita berdoa sebelum kita memulai kembali, kita berdoa. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Siang hari ini kami mau memberi hati dan hidup kami, memuji menyembah Engkau, mendengarkan firman-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami sehingga kami boleh bertumbuh, berbuah, dan mempunyai buah yang tetap. Dan kami percaya Tuhan, siang hari ini Tuhan berkati, Tuhan sertai. Kami serahkan Tuhan acara ibadah Zoom online ini dari awal hingga akhir kami taruhkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian kepada Tuhan. Ya, kita nyanyikan satu pujian kepada Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kita angkat pujian ini dari awal, katakan, dengan apa ku membalas? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Haleluya. Kau Bapa yang setia. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kau layak dipuji. Kau layak disembah. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Kau Bapa yang setia. Kami mau tetap setia kepadamu Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Engkau hadir, Engkau ada bersama-sama dengan kami pada siang hari ini. Kita mau angkat lagu pujian yang kedua. Kita percaya kasih yang sempurna hanya datang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mau angkat pujian dari awal, katakan kasih yang sempurna, apa yang kekal. Kau selalu ada
bagiku, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Saudara, kita percaya bahwa kasih yang sempurna hanya ada di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sekarang ini mari kita siapkan hati kita lebih dalam lagi untuk kita mendengarkan sabda firman Tuhan. Dan kita rindu akan firman Tuhan karena kita percaya Tuhan berdaulat atas setiap kehidupan kita. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus Kau yang ku pegang teguh. Mari kita angkat pujian dari awal, katakan, ku rindu setiap waktu. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus Kau yang ku pegang teguh. Mari kita mau katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Amin. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Saya serahkan buat Bapak Pendeta Leo. Mari kita satu dalam doa, kita satukan hati dan pikiran kita. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat siang hari ini, hari di mana kami boleh menerima kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Kami boleh ada di tempat yang berbeda, tapi kami dipersatukan oleh kasih karunia Allah. Dan siang hari ini kami mau dengar firman-Mu, berbicaralah, berkatilah agar apa yang kami dengar tidak hanya menambah pengetahuan kami, tetapi mengubah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu semuanya, ya. Kita bersuka cita masih diberikan nafas hidup, kesehatan oleh Tuhan. Dan di tengah kesibukan kita, kita boleh sama-sama belajar firman Tuhan siang hari ini. Nah, secara khusus yang ini, menurut saya ini adalah salah satu topik yang paling penting dalam kehidupan orang percaya dan juga semua orang sebenarnya. Kenapa?
Karena kalau kita bisa punya apa yang kita akan dengar hari ini, saya percaya bahwa bagian kita akan terus naik dan bukan turun jadi kepala dan bukan ekor. Nah, kita akan belajar tentang attitude. Ya, mungkin kita sudah sering dengar, tapi ini ada bagian firman Tuhan yang mungkin saya percaya sering kita baca, tapi saya berdoa jadi rema untuk setiap kita. Apa Angel bisa bantu saya tampilkan supaya itu ya, attitude ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat nanti di screen ya, ayat-ayatnya dan poinnya. Jadi biar setiap kita bisa alami bersama-sama. Nah, saya kutip perkataan dari John Maxwell ya, yang sering mungkin Bapak Ibu baca bukunya atau dengar pengajarannya. Your attitude determines your altitude. Artinya attitude kita, sikap kita, itu menentukan ketinggian kita. Nah, ada pengajar-pengajar atau pembicara-pembicara yang menggunakan istilah respon hati, ya, sikap hati. Ya, sebenarnya sama aja ya, berbeda terminologinya, tapi yang pasti adalah attitude inilah yang menentukan seseorang itu bisa dipakai Tuhan, bisa terus baik dalam karir, dalam keluarga, dalam keuangan, kesehatan, dalam pelayanan terus naik, atau malah sebaliknya akan semakin lama semakin turun ya. Nah, Bapak Saudara, doa saya adalah siang hari ini, semua kita dimanapun kita berada, berapapun usia kita bisa menjaga attitude kita ya. Tidak hanya dulu pertama kali kenal Tuhan, tapi hari ini dan hari-hari ke depan kita bisa jaga attitude kita. Oke, next slide bisa ditampilkan. Nah, saya akan mulai dengan gambar ini ya. Saya percaya sering kita mendengar ilustrasi tentang gunung es ya. Seberapa besar sih gunung es yang bisa kita lihat? Ya, memang ada yang ukurannya beberapa meter, ada yang puluhan meter. Tetapi sebesar apapun gunung es yang terlihat ya, dibandingkan dengan yang tidak terlihat itu sebenarnya sangat-sangat tidak sepadan. Oke, next slide-nya ya. Kita lihat perbandingannya. Rata-rata gunung es itu sea level di atas permukaan itu hanya 10% ya. Sementara yang tidak terlihat itu jauh lebih besar, 90%. Ya, makanya film yang sangat terkenal Titanic itu, kenapa sih kapal yang besar itu bisa hancur? Bukan karena yang terlihat di permukaan yang membahayakan, tetapi yang tidak terlihatnya justru yang menghancurkan. Jadi kita harus mengerti bahwa yang di bawah permukaan itu jauh lebih penting daripada yang terlihat di atas permukaan. Oke, next slide. Apa yang terlihat? Knowledge, skill kita. Itu yang diketahui orang. Orang kagum, dia tuh pinter banget ya. Oh, dia tuh keren banget ya. Oh, dia tuh smart banget ya. Nggak salah. Itu bicara apa? Knowledge. Wah, dia itu terampil dalam bekerja. Dia tuh pinter banget. Wah, dia tuh programmer yang paling unggul. Dia tuh sales yang luar biasa. Itu skill, skill level. Orang bisa melihat, orang bisa tahu. Tetapi yang jadi misteri bagi banyak orang adalah yang di bawah. Bicara apa? Attitude atau sikap. Saya ketemu banyak orang-orang sukses ya. Sebenarnya dibanding orang lain, dia banyak tidak beruntungnya. Pendidikannya kalah. Latar belakang keluarganya kalah ya. Pengalamannya dari banyak hal sebenarnya dia tidak seberuntung orang lain. Tapi kalau diperhatikan kok tambah lama tambah naik. Kenapa? Karena yang jadi misteri bagi banyak orang adalah attitude-nya, sikapnya yang dia miliki, yang banyak orang nggak miliki. Dan itu yang saya berdoa setiap kita itu pelihara, miliki sikap hati yang benar. Oke, next. Kita lihat berikutnya ya. Kebiasaan, habit, perbuatan. Masing-masing kita pasti punya habit yang berbeda, perbuatan yang berbeda, kebiasaan yang berbeda. Dan orang bisa melihat. Saya menggembalakan gereja. Nah, setiap jam 4, paling lama 4.30, saya share renungan tiap pagi. Sehingga jemaat suka tanya, Pak Leo itu bangun jam berapa ya? Kayaknya jam 4 lewat 10, jam 4 lewat 30 paling lama udah share, kalau nggak ayat atau renungan. Nah, itu kebiasaan. Kenapa? Sejak saya bertobat, ya 32 tahun yang lalu sampai hari ini, saya punya kebiasaan bangun memang pagi-pagi. Sebelum saya bertobat, saya nggak pernah punya kebiasaan yang baik. Waktu saya udah bertobat, saya mulai bangun pagi, baca Alkitab, doa, kemudian pergi kuliah. Waktu saya kerja pun seperti itu. Dan sampai hari ini. Dan itu membuat jadi sebuah kebiasaan. Dan orang bisa mengetahui, bisa melihatnya, bisa merasakannya.
Tapi sekali lagi yang jauh lebih penting, yang jadi misteri bagi banyak orang adalah yang di bawah. Apa itu? Nilai-nilai kehidupan, pegangan hidup, keputusan-keputusan yang kita ambil. Ya, itu bicara apa? Apa yang lahir dari belief system kita. Motif kita, etik kita, etos kita, etika kita, belief system kita, itu akan membentuk dan akan membuat seseorang itu jadi unggul atau jadi orang yang biasa-biasa. Jadi pastikan Bapak Ibu, ya, kita itu punya value ya, sebagai orang, nggak jadi orang yang gampangan, yang murahan. Dan yang di bawah itu mempengaruhi kebiasaan atau perbuatan kita. Ya. Apa yang jadi nilai-nilai kehidupan Anda? Apakah saudara jadi orang yang gampangan, yang mudah diombang-ambingkan, yang mudah dipengaruhi orang lain, atau punya value, punya keputusan-keputusan yang mungkin orang lain, itu mah terlalu berat, nggak mungkin lah. Ya, tapi kita putuskan sesuai dengan firman Allah, maka kita akan menjadi orang-orang yang punya gaya hidup kerajaan Allah. Oke, next slide ya. Jadi itu yang saya ingin dasari ya, bahwa attitude kita itu sangat penting dalam pekerjaan, usaha, dalam kerohanian kita. Dan kita akan belajar dari tokoh yang tidak mungkin tergantikan dan terbantahkan, yaitu Yesus sendiri ya. Kita akan lihat bahwa Yesus teladan yang sempurna bagi setiap kita. Filipi pasal 2 bilang gini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, pikiran dan perasaan. Kaum pria memang cenderung menaruh pikirannya, mengutamakan pikirannya. Kaum wanita biasanya main perasaan, sehingga seringkali nggak ketemu nih, ya, istri atau kaum wanita bilang, ini yang cowok nih, apa-apa pakai pikiran, saya pikir. Sementara yang laki-laki, aduh, ini cewek, ini istri, perasaan mulu ya. Tapi entah pikiran, perasaan, kita harus tundukkan kepada pikiran dan perasaan dalam Kristus Yesus. Perhatikan ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7. Melainkan, ini kata Alkitab ya, dia telah, perhatikan baik-baik Bapak Saudara, mengosongkan dirinya sendiri. Dia adalah Allah pencipta langit dan bumi, tapi dia mengosongkan dirinya sendiri, bahkan mengambil rupa seorang hamba dan jadi sama dengan manusia. Perhatikan grafiknya. Dia semakin turun, mengosongkan diri, ambil rupa hamba, sama dengan manusia, selevel dengan manusia, padahal dia adalah pencipta, dan dalam keadaannya sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya, taat sampai mati, bahkan matinya bukan di rumah sakit bintang 5. Dia nggak mati di ruang ICU dengan semua fasilitas komputer di belakang, kiri, kanan, depannya. Dia nggak meninggal mungkin dibawa ke satu negara yang paling canggih. Enggak. Dia mati di kayu salib dalam keadaan telanjang, dihancurkan, dipermalukan, dan seluruh tubuhnya hancur. Itulah pilihan keputusan daripada Yesus. Tetapi perhatikan, karena dia mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya, taat sampai mati. Ini yang terjadi ayat 9. Next. Ayat 9 dibilang gini. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Makanya Bapak Saudara, kalau kita ingin dipromosikan Tuhan, kita harus punya attitude seperti Kristus ya. Kalau Tuhan mengangkat kita, nggak ada manusia bisa menjatuhkan kita. Tapi kalau kita diangkat manusia, bisa aja ada orang nggak suka, dia akan jatuhkan kita. Tapi kalau Allah yang mengangkat kita, meninggikan kita, itu tidak akan pernah terjadi. Nggak ada yang bisa menghancurkan kita. Allah meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang di langit, yang di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara yang terkasih, saya percaya ini adalah contoh terbaik kalau kita ingin jadi orang paling berhasil dan disukai baik oleh Allah dan juga disukai oleh manusia. Oke, kita akan lihat lebih lanjut berikutnya.
Sikap apa yang kita harus miliki? Saya dan saudara, apa sih yang kita miliki sikapnya, yang kita bisa teladani dari Kristus? Pertama adalah sikap iman. Saudara yang terkasih, ketika Yesus di kayu salib, dia tergantung, dia nggak mati konyol. Saya ulangi, dia nggak mati konyol di kayu salib. Bahkan dia dengan iman melihat saya dan saudara. Karena dia berpikir gini, kalau saya mati menebus mereka, maka yang jadi sampah, yang terkutuk, yang sakit, bisa mengalami namanya penebusan dari Kristus. Penebusan artinya mengambil apa yang rusak, memperbaiki, dan mengembalikan kepada tujuan aslinya. Jadi ketika Kristus di kayu salib, dia punya iman bahwa saya dan saudara siang hari ini ada di dalam ruangan Zoom bersama, mengenal dan jadi murid Kristus. Karena tanpa kematian Kristus, kita adalah orang-orang paling binasa di muka bumi ini. Jadi dia beriman kepada Anda dan saya. Ya, saya beberapa kali kesaksian ketika persekutuan di tempat Bapak Ibu ya, di Menara Raja Wali. Waktu saya pertama kali kenal Tuhan, saya ngerasa hidup saya ini sampah. Kenapa? Saya bukan lulus dari sekolah saya lolos. Saya diusir dari sekolah karena jadi troublemaker. Wali kelas saya bilang, daripada kamu nggak lulus jadi sampah di sini, lebih baik kamu sampah masyarakat. Saking jengkelnya dia sama saya, dia bilang lebih baik kamu jadi sampah masyarakat. Tapi kurang lebih sebulan kemudian saya ketemu Tuhan secara pribadi, saya lahir baru. Dan saya suka berdoa, Tuhan, guru saya bilang saya sampah. Orang tua saya udah give up melihat saya. Teman-teman saya bilang saya bodohnya bukan main. Tapi waktu saya baca Alkitab, dia bilang kamu berharga. Kamu mulia, kamu diberkati Tuhan. Dan saya bilang, Tuhan, kenapa Tuhan nggak pilih yang lain aja? Kenapa Tuhan pilih saya? Tapi semakin lama saya semakin mengerti bahwa Tuhan saya yang kita sembah, Yesus Kristus, dia punya iman untuk hidup saya dan saudara. Waktu dia melihat saya, dia nggak melihat sampah. Dia melihat ini orang luar biasa. Ini bisa dipakai Tuhan luar biasa. Nah, saya memotivasi bahwa saudara, milikilah sikap iman dalam hidup. Kalau Tuhan aja beriman kepada saudara, masa iya Anda nggak percaya bahwa bersama Tuhan Anda akan lakukan hal-hal besar? Sebelum saya diundang khotbah di kantor-kantor keliling-keliling, nggak ada orang undang saya khotbah. Tahun 98 saya full time, saya bukan seorang pengkhotbah. Dan tidak seorang pun undang saya berkhotbah. Saya pergi ke desa di Lampung Selatan karena ada kenalan di situ. Saya berkhotbah di desa. Kalau di Jakarta nggak ada yang mengundang saya khotbah. Jadi saya beli peta Jakarta, saya tumpangin tangan. Suatu hari saya akan khotbah di mana-mana Tuhan. Saya keliling jalan kaki di Kuningan, ke Tamrin, Sudirman. Saya nggak punya uang. Saya jadi full timer, tapi saya nggak digaji. Saya percaya Tuhan akan tolong saya. Orang-orang ketawain saya, kamu gila. Kamu nggak akan berhasil jadi pendeta. Tapi saya tetap percaya Tuhan engkau akan buat mujizat. Saya lihati semua tower-tower, Mega Kuningan, ke Rasuna, ke Gatot Subroto. Saya bernubuat, Tuhan saya akan khotbah di sini. Tuhan saya akan khotbah di sini. Saya pulang ke rumah, kadang-kadang saya mikir orang gila apa ya. Saya masa sih doain gedung-gedung. Itu tahun 98, Bapak Ibu Saudara. Tapi beberapa bulan kemudian saya mulai diundang khotbah. Dan seingat saya hampir semua PD tahun 99 saya kelilingi khotbah. Dan gak hanya di Jakarta, saya beli peta Indonesia. Tuhan saya akan khotbah keliling Indonesia. Walaupun saya khotbah di desa, di Gisting, di Lampung Selatan. Hanya itu yang bisa saya pergi. Tapi Tuhan tuh baik ya. Tuhan bawa saya dari mulai Sumatera sampai paling timur Indonesia. Dari yang paling utara sampai paling selatan. Saya berkhotbah dari satu kota ke kota lain. Saya kelilingin hampir seluruh tempat di Indonesia. God is good all the time. Itu bukan karena punya uang, bukan karena punya koneksi. Saya bilang, Tuhan, saya nggak akan khotbah di kalangan orang sederhana aja. Di depan raja-raja saya akan berkhotbah Tuhan. Saya berkhotbah di depan menteri. Saya berkhotbah di depan gubernur. Saya berkhotbah di banyak kementerian-kementerian. God is good, saudara. Apa modalnya? Iman, percaya. Bahwa Allah kita Allah yang besar. Kalau saya lagi nggak merasa layak atau nggak mungkin lah, nggak bisa lah. Saya lihat ke langit, saya tatap bintang-bintang. Tuhan, Engkau yang punya bintang di langit. Engkau yang ciptakan semuanya. Engkau Bapakku dan aku adalah anak. Aku percaya nggak ada yang mustahil Tuhan. Dan kalau kita jaga sikap iman ini, saya percaya saudaraku, dalam usaha, pekerjaan, dalam pelayanan,
kita akan lihat, kita akan dibawa Tuhan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan lebih tinggi lagi. Dari satu level kepada level yang lebih tinggi lagi. Yang percaya katakan amin. Jadi sikap pertama yang kita harus mikir adalah sikap iman. Yesus percaya kepada Anda. Yesus beriman untuk hidup Anda. Mari kita percaya bahwa Tuhan juga mengasihi kita dan kita bersama Kristus akan melakukan hal yang besar. I can do all things through Christ who strengthen me. Ya. Nah, ini Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang mimpin kita dalam iman. Bahwa iman kita kepada kesempurnaan. Dia akan sempurnakan iman setiap kita. Memang kita belum sempurna, tetapi dia bekerja menyempurnakan. Dan dikatakan, yang mengabaikan kehinaan, tekun mikul, salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Waktu dia tergantung di kayu salib, dia melihat Anda dan saya dengan imannya. Bahwa suatu hari, sampah itu akan dipakai sebagai alat kemuliaan. Ingat selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu. Jadi kalau Anda dan saya merasa nggak sanggup, ingat akan Kristus yang sudah menanggung segala kelemahan kita. Yang kedua, sikap apa yang kita miliki? Namanya rendah hati. Rendah hati bukan status sosial. Rendah hati bukan status finansial. Saya ketemu orang udah miskin, bodoh, sombongnya selangit. Udah nggak punya apa-apa, udah sakit-sakitan, mau didoain. Saya nggak butuh Tuhan, saya nggak butuh Tuhan. Ya elah, udah susah aja, didoain kagak mau. Itu artinya sombong. Tapi saya ketemu orang udah pinter, kaya, hebat, terkenal, rendah hati. Makanya kalau ketemu orang yang sombong, biasanya belum kaya, belum terlalu pinter, belum terlalu hebat. Kalau orang udah hebat banget, biasanya pasti orangnya rendah hati. Ya. Jadi kalau misalnya nih, mohon maaf ya, di usia emas tuh 30 sampai 45 lah ya. Saya ngobrol sama teman saya, ya, ya teman-teman saya udah top manager lah ya, angkatan saya gitu, udah karirnya udah bagus banget ya. Tapi ngobrol-ngobrol nih, ada satu yang paling hebat. Beliau mungkin di umur kita pencapaian performance sudah nggak kita kejar lagi ya. Apalagi sejak COVID, hidup aja bersyukur, yang lain pada mati, hidup aja masih bersyukur, dikasih nafas sama Tuhan. Iya juga ya. Ya mungkin usia 30, 40 sampai 45, oh, wah dia udah director, masa gua enggak? Wah dia udah pakai Alphard, masa gua enggak? Ya, masih bersaing lah ya. Salah nggak? Enggak. Tapi ya itu, saya keliling kantor-kantor kan bukan di Menara Raja Wali. Orang Menara Raja Wali itu rendah hati semua ya. Saya lagi cerita yang di Sulawesi, yang di Kalimantan sana ya. Saya kan khotbah di tambang-tambang, di perusahaan-perusahaan gas gitu ya. Waduh, umur 40 paling ngerasa paling hebat kan. Waduh, diajak ngomong, aduh kayaknya gimana gitu ya. Merasa udah paling di atas langit. Saya cuma bilang gini, di atas langit masih ada langit ya. Kalau kita pintar, masih ada orang lebih pintar. Kalau kita kaya, masih ada orang lebih kaya dari kita. Jadi putuskanlah rendah hati. Rendah hati tidak ditentukan oleh status sosial. Oh, karena dia miskin, karena dia kurang berpendidikan, dia rendah hati. Enggak, itu sikap hati, itu keputusan. Malah karena sikap rendah hati kita lah yang buat kita akan naik dan naik dan naik terus. Sebaliknya, kita bilang, Tuhan menentang orang yang congkak, orang yang sombong. Jadi putuskanlah Bapak Saudara, kalaupun kita dipromosikan oleh Tuhan, tetap jaga hati ini, rendah hati. Ya, saya nggak usah sebut namanya. Saya kenal baik presiden komisaris, ada satu grup luas daerahnya di daerah Tangerang sana. Kalau Anda masuk wilayah itu, pasti mukanya yang pertama, baliho di mana-mana. Saya kenal beliau karena di pelayanan ya. Datang ke kantornya, saya dijadwalkan di gerejanya. Dan setelah nggak ketemu 10 tahun, ada seminar dia pembicaranya. Saya hadir. Udah lama nggak ketemu dong, saya datangi beliau. Pak, apa kabar? Dia lihat saya. Oh, kayak lupa ingatan. Saya tanya, Bapak ingat saya nggak? Dia lihat saya. Dan dia bilang, ketemu di mana kita ya? Aduh, saya bilang, wah Bapak masa lupa Pak? Dulu kita sama-sama pelayanan. Bapak yang jadwalin saya di gereja Bapak, saya ke kantor Bapak, dia liatin saya. Oh gitu ya? Maaf ya, saya nggak ingat. Waduh,
Saya rada kaget juga, masa dia nggak inget gitu ya? Ya udahlah, mungkin dia sibuk ya, lagi capek. Dia 2 kali jadi pembicara, jadi sekitar 2 bulan kemudian dia jadi pembicara berikutnya. Mungkin the first. Saya datangin lagi, Pak, Bapak ingat saya nggak sekarang? Dia lihat saya, enggak ya, emang kita pernah ketemu ya? Waduh, saya jadi takut kalau saudara, cuma 2 kemungkinannya. Dia lupa ingatan, atau dia sombong banget gitu ya. Tapi kalau lupa ingatan, nggak mungkin jadi presiden director gitu ya. Nggak mungkin juga, perusahaannya gede. Pasti dia cemerlang otaknya. Masa iya dia nggak ingat? Tapi yang kedua, kalau dia sombong, sombong banget ya. Sampai nggak kenal gitu ya. Kalau cuma ketemu sekali, lupa oke lah ya. Tapi kalau udah ketemunya berkali-kali gitu ya, ngobrol, sharing, khotbah, dengerin, masa iya nggak ketemu? Dan waktu saya jengkel, Tuhan, ini orang kenapa ya, sakit ingatan atau apa? Tapi akhirnya saya belajar gini, Tuhan tolong saya. Kalau Tuhan promosikan suatu hari, di tempat yang paling tinggi sekalipun, tolong saya Tuhan, nggak sombong, nggak tiba-tiba lupa ingatan. Amin, Bapak Saudara, ya. Kalau Tuhan angkat, nggak butuh lama-lama. Yusuf diangkat satu hari jadi Perdana Menteri. Daud diangkat di pahlawan, cuma sekali ngalahin Goliat. Tuhan kalau ngangkat kita tuh nggak susah-susah. Tapi yang susah adalah menjaga hati kita tetap rendah hati. Mau tetap bergaul dengan siapa aja, tidak membeda-bedakan ras, baik status sosial dan lain sebagainya. Ini sebagai contoh juga, waktu saya pemula, saya nggak usah sebut satu grup. Ini grupnya TBK ya, kantornya di Tamrin. Jadi dari mulai perbankan, pabrik kertas, semua lengkap ada. Saya diundang khotbah, 400 orang hadir di gedung hari Jumat persekutuan. Waktu saya datang, pengurusnya bilang, Pak, sekedar informasi Pak, nanti Bapak duduk di paling depan, 3 baris pertama hanya boleh diduduki oleh para director grup kami, GM, paling level terendahnya adalah manajer, 3 baris, itu panjang. Jadi yang di belakang itu baru Pak, sisanya karyawan biasa. Jadi waktu saya mulai melihat orang datang, saya langsung tahu, wah, 3 baris pertama top level manajemen. Salah nggak? Ya nggak salah juga, ya mungkin diatur. Tapi yang salah adalah kalau kita akhirnya memilah-milah, bergaul dengan siapa, oh nggak pantas, beda level sama saya. Nah itu yang saya bilang udah mulai kemasukan roh kesombongan. Ya. Harusnya kita mau di level paling tinggi sekalipun tetap membumi atau mendarat. Jadi puji Tuhan, nggak mudah. Ya, saudara jangan bilang, wah itu lagi nyindir. Enggak, pendeta pun teman-teman saya banyak yang somse menurut saya. Saya pernah nih diundang khotbah, pakai mobil 1 juta umat. Waktu sampai di parkir lebih tunggu sama panitia. KKR kan. Waktu melihat saya pakai mobil 1 juta umat, wakilnya bilang, Pak pendeta, masa mobilnya kayak gitu? Loh, saya kaget kan. Emang kenapa mobil saya Pak? Saya nggak ngutang Pak, saya nggak kredit, bayar cash Pak itu Pak. Ya nggak pantas dong, masa hamba Tuhan selevel Anda, mobilnya kayak gini. Ya ampun, saya shock juga ya. Saya bilang, oh ada levelnya ya pendeta ya. Oh kalau saya datang pakai Alphard, baru lebih diurapi ya, daripada yang mobil 100-an juta gitu ya. Jadi ada mobil makan daging, ada mobil makan rumput gitu ya. Aduh, sampai saya nggak habis pikir ya. Ketika kerelaan hati. Nanti Bapak Ibu baca di rumah ya, Yesaya 1 ayat 18. Itu dalam terjemahan bahasa Indonesia kurang tepat. Karena ayatnya bilang gini, jikalau kamu menurut dan mau mendengar. Nah, sebenarnya lebih tepat adalah if you are willing and obedient. If you are willing and obedient, you shall eat the good of the land, the best from the land. Nah, kerelaan itu penting, Bapak Saudara. Kenapa? Karena banyak orang taat tapi nggak rela. Ada orang taat hanya karena takut. Kalau kamu nggak melakukan ini, awas ya. Orang melakukannya karena takut. Ada orang melakukannya karena iming-iming. Kamu kerjakan dong. Nanti kamu akan dapatkan sesuatu. Salah? Enggak. Ya Bapak Ibu kerja karena ada upah ya. Enggak salah. Tetapi ada kalanya ada hal-hal yang kita harus lakukan bukan karena upah. Tapi karena memang rela kita lakukan.
Saya suka ngobrol sama anak saya. Puji Tuhan anak saya udah mau masuk semester 5 ya, kuliah. Nggak kerasa lah ya. Ya, gini-gini udah berusia, anak saya udah mau masuk semester 5 gitu. Saya suka tanya anak saya, nah, kamu nyesel nggak punya papa pendeta? Dia lihat saya, emang kenapa Pak? Iya, seandainya papa kamu nggak pendeta, mungkin papa kamu udah punya jabatan bagus lah di perusahaan. Mungkin udah berkarirnya udah bagus lah. Papa kan nggak bodoh-bodoh banget ya. Pinter lah. Ya, setelah bertobat saya pintar. Sebelum bertobat bodoh ya. Nah, dia bilang gini, enggak lah Pak. Tetaplah bersyukurlah sebagai anak hamba Tuhan juga. Nah, secara manusia, ya saya percaya bahwa saudara masih manusia ya. Saya juga manusia. Wajar dong kita punya keinginan-keinginan ya. Saya lulus kuliah tahun 95, jurusan elektro, kampus negeri. Ya jelek-jelek amat lah prestasinya ya. Saya sempat bekerja di perusahaan otomotif. Saya berdoa Tuhan, di kantor ini saya akan naik sampai jadi director lah, presiden lah, kalau perlu. Tuhan akan tolong saya. Tiba-tiba baru 2 tahun bekerja, banding setir dipanggil Tuhan jadi hamba Tuhan. Sejak tahun 98 sampai hari ini, saya cuma beberapa kali dapat sedikit gaji. Sisanya adalah dapat janji Tuhan. Bedanya apa? Oh beda, saudara. Anda bekerja sekian tahun, dipromosikan. Ya, salah nggak? Enggak, bagus. Ya. Tapi yang membuat saya ini dilatih terus sama Tuhan adalah gini. Pelayan itu membutuhkan kerelaan, bukan masalah upah. Malah suatu hari saya dapat definisi yang bagus tentang calling atau panggilan. Panggilan adalah sesuatu yang Anda rela lakukan tanpa dibayar sepeser pun. Anda akan mengerjakannya dengan sukacita, sehingga lupa makan, lupa tidur, lupa segalanya karena Anda begitu enjoy-nya. Itu ciri-ciri panggilan. Dan ketika Anda melakukannya dengan sepenuh hati, saudara jadi ahli. Dan akhirnya orang membayar mahal untuk keahlian Anda. Jadi waktu saya melayani full time tahun 98, saya nggak terima gaji sepeser pun dari gereja. Orang muslim bilang, masa iya nggak sepeser pun dapat? Enggak. Kamu makan apa? Saya makan karena saya dipelihara oleh Bapa di sorga. Saya bilang kayak gitu. Walaupun tidak mudah, melayani dengan kerelaan. Enggak berharap akhir bulan dapat gaji. Enggak. Nah sekarang jadi pendeta, ada salary di bawah UMR. Ya, masih lebih besar pasukan kuning di Jakarta daripada gaji saya. Tapi apapun yang kita kerjakan, lakukan dengan rela. Bukan untuk manusia, untuk Tuhan. Dan Allah nggak pernah berhutang. Katakan amin. Saya bilang gini, saudara. Saya ini orangnya pas-pasan. Oh, iya pas-pasan. Iya. Pas mau bayar uang sekolah, ada. Pas mau liburan, ada. Pas mau keluar negeri, ada. Pas mau belanja, ada. Tapi bedanya adalah di saldo nggak ada. Gitu ya. Jadi itu deg-degan. Ya. Kalau Anda kan ada rekening. Oh, masih bisa belanja. Nah kalau saya pakai iman, ya Tuhan engkau baik, ya Tuhan sungguh baik dan nggak pernah terlambat. Ada aja cara Tuhan. Poinnya adalah if you are willing and obedient, kalau engkau rela dan taat, engkau akan nikmat yang terbaik. Anak-anak saya dapat sekolah terbaik, prestasi terbaik dari Tuhan. Itu nggak bisa dibayar dengan uang. Saya dapat anugerah ketemu orang-orang terbaik. Kenapa? Karena kalau kita lakukan dengan rela, apapun juga bukan karena masalah bayaran. Karena banyak orang nih ya di kantor-kantor, saya lagi yang di Kalimantan, bukan yang di Jakarta. Oh, emang gua apaan? Suruh ngerjain itu kan bukan job desk gua. Paling juga nanti saya thank you. Lu mah nggak butuh thank you. Lu mah butuh money, duit. Salah nggak? Ya saya cuma menantang belief system kita, value kita. Kita ini warga kerajaan. Lakukanlah apa yang harus dilakukan dengan rela. Nggak selalu diukur dengan uang. Karena Tuhan itu adil. Kalau kita lakukan semuanya untuk Tuhan, dia akan promosikan kita. Dia akan angkat kita. Rezeki kita nggak akan kemana-mana. Yang terakhir, yang keempat. Sikap yang kita miliki adalah sikap mau belajar. Sikap mau belajar. Ini ayatnya Yesus dari muda. Dia itu pembelajar. Para ahli teologi itu sepakat Yesus itu belajar sampai umur 30 tahun. Jadi dia itu doktor ya. Tapi waktu dia usianya masih belasan tahun, masih sangat muda, dia
Dicari orang tuanya, di mana Yesus, di mana Yesus? Yesus lagi main kelereng? Enggak. Lagi main layangan? Enggak. Dia lagi duduk di tengah alim ulama, mendengar dan mengajukan pertanyaan. Yesus dibilang gini, semua orang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya. Yesus itu mau belajar sejak usia muda. Saya motivasi setiap kita, jadilah orang yang mau terus belajar. Belajar skill baru, belajar pelajaran yang baru. Ya. Belajar menurut saya dibagi dua, pengetahuan umum dan firman Tuhan. Ada yang bertanya, pendeta dong yang belajar Alkitab. Saudara, engkau menghadap Tuhan, nggak bisa nebeng iman pendetamu. Saudara nggak bisa mempertahankan iman hanya karena ada pendeta pengajar di depan saudara. Anda harus menggalinya sendiri. Belajar Alkitab itu harus wajib hukumnya. Saya nggak jadi pendeta dulu belajar Alkitab. Saya baca Alkitab saya setiap hari waktu saya sekolah dan waktu saya kuliah jurusan elektro. Saya belajar analog digital, paginya saya baca Alkitab. Sorenya saya baca Alkitab sebelum saya buat tugas-tugas kuliah. Akhirnya saya semakin ngerti prinsip firman Tuhan. Itu tugas setiap kita. Tapi juga, ya kalau Bapak Saudara kerja di marketplace, ya, teknologi bertambah cepat luar biasa lah ya. Puji Tuhan, saya karena 5 tahun terakhir, teman-teman saya orang-orang di bidang IT ya, mereka top lah, CEO semua lah, beberapa teman saya, perusahaan asing di Indonesia. Jadi saya suka meeting, ngobrol, ya, tukar pikiran tentang kekinian lah ya, teknologi kekinian lah ya. Nah, mau nggak mau saya dipacu untuk belajar juga. Walaupun nggak mungkin ngerti coding lagi ya, saya nggak punya waktu lagi belajar coding dan sebagainya. Tapi secara konsep, saya mulai ngerti, larinya ke sini ya, larinya ke sini ya. Bahkan kalau Anda perhatikan ya, startup sekarang kan lagi bermasalah ya, banyak ya. Saham lagi pada jeblok. 4 tahun yang lalu, kan saya buat startup sama teman-teman. Saya udah ketemu nih konsultan-konsultan fintech ya, konsultan-konsultan yang mereka itu yang menganalisa startup, ngasih pendanaan, funding dan sebagainya. Mereka udah kasih masukan. Valio, perhatikan nggak di Indonesia, ya, akan ada titik jenuhnya nanti, itu akan ambles-amblesnya. Memang timingnya ketika pandemi luar biasa ya, semua bicara digital, saham-saham digital naik, dan tiba-tiba selesai masa COVID, terbang bebas ya, terjun bebas semuanya. Nah, poinnya adalah gini, saya menantang setiap kita belajar pengetahuan Alkitab dan juga belajar pengetahuan umum. Itu akan memperkaya kita. Miliki sikap mau belajar. Jangan, gue udah tahu. Sombong banget ya. Ya saya nggak mau jadi pendeta yang sok tahu atau nggak mau tahu. Saya mau jadi pendeta yang mau terus belajar dari banyak orang. Dan bahkan ada orang tua yang kasih tips sederhana untuk saya. Leo, tahu nggak seminar paling murah? Di mana Pak? Murah, berkualitas. Di mana Pak? Anda mau tahu? Yang nggak perlu bayar mahal, tapi berkualitas dan sangat efektif. Ini saya kasih rahasia. Cari pensiunan yang pinter, yang hebat, minta waktunya ngobrol. Dia udah nggak banyak teman. Dan dia senang cerita pengalamannya dia. Oh gitu ya? Akhirnya saya ngobrol sama orang-orang hebat di masa lalu. Cerita. Dia cerita, saya dengerin. Dia dengerin pengalamannya, dia ceritain, saya dengerin. Tapi yang lebih penting dari cerita pengalaman dan wawasannya adalah Om punya teman. Nanti Om kenalin dulu sama teman Om. Itu yang lebih penting, yang ngerti kata-kata Anda. Karena dia kan levelnya tinggi, teman-temannya levelnya tinggi. Dan orang-orang yang megang perusahaan-perusahaan sekarang itu mantan anak buahnya semua. Makanya saya banyak teman. Karena om-om saya pada memperkenalkan, ini anak saya. Ini Leo, tolong ya, bantu dia. Jadi saya baik sama oma-oma, opa-opa. Ya. Makanya mereka rekomendasi saya kemana-mana. Jadi saudara, miliki sikap mau belajar. Ya, bahkan sama yang muda-muda, yang paling susah belajar dari yang lebih muda. Tapi kalau kita besar hati, ya saya percaya kita akan dibawa Tuhan naik. Itu yang saya ingin bagikan pada siang hari ini, 4 sikap ini. Tuhan memberkati. Nah, sekarang ada ruang tanya jawab. Saya sepakat sama. Ya, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Mumpung
Adakah yang ingin bertanya? Saya berterima kasih untuk Pak Leo untuk waktunya Pak, untuk mengingatkan kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang berdampak ya Pak. Tapi yang berdampaknya terus-terusan, jangan cuma sebentar doang. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir. Terima kasih Donald untuk suaranya yang luar biasa. Tuhan memberkati. Kita akan tutup dengan satu lagu. Doa oleh Pak Leo. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Saya serahkan buat Pak Pendeta Leo. Ayo Bapak Ibu, kita berdoa, kita doakan saudara kita juga yang membutuhkan dukungan. Terima kasih Tuhan Yesus buat siang hari ini di tengah kesibukan kami duduk diam dengan firman-Mu dan juga kami mau naikkan doa syafaat kami. Secara khusus Tuhan untuk keluarga saudara kami yang membutuhkan jamahan Tuhan secara kesehatan Tuhan, dari area kesehatannya, pemulihan sempurna. Karena kami percaya Yesus adalah Allah yang menyembuhkan Tuhan. Amin. Ya dulu sampai saat ini kuasa-Mu tidak pernah berubah. Bilur-Mu menyembuhkan dalam nama Yesus. Dimanapun saat ini sedang berada Tuhan, Engkau yang menjamah dari ujung kaki ke ujung kakinya, sempurna kesembuhan ya Tuhan. Di dalam nama Yesus berkuasa. Engkau yang memulihkan kesehatannya. Kami sungguh berdoa Tuhan, Engkau mendengar doa kami. 2-3 orang sepakat, kami percaya kami lebih dari 3 orang, kami sepakat minta kemurahan Tuhan, bekerja, jamah Tuhan, di mana hamba berada, sembuhkan dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kemuliakan di atas segalanya. Terima kasih Tuhan untuk setiap kami yang sudah berkumpul sama-sama lewat media Zoom siang hari ini. Kami adalah orang yang dikasih dan diberkati Tuhan. Sertailah kami, kuatkanlah kami. Kalau ada yang fisiknya agak lemah hari ini, sembuhkan dalam nama Yesus. Bapak, kami mau berdoa juga, Tuhan, dengar doa kami Tuhan, lakukanlah mujizat Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk semua sekali lagi kami Tuhan yang ada bersama-sama. Biarlah roh takut akan Tuhan ada bagi setiap kami Tuhan. Pertolongan Tuhan nyata sempurna. Kami berkati bangsa negara kami, kami berkati pimpinan tertinggi, presiden, wakil, dan semua jajaran di bawahnya. Kami berkati kota kami di mana kami berada. Takut akan Tuhan pemimpin kota kami. Aparat-aparat negara kami Tuhan diberikan hikmat oleh Tuhan. Para penegak hukum diberikan takut akan Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur kalau bangsa kami Tuhan bisa melewati masa-masa berat pandemi Tuhan. Biarlah ke depan sempurna Tuhan. Bangsa kami keluar menjadi bangsa yang ditolong oleh Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Dan sebentar kami akan akhiri persekutuan doa kami. Kami juga percaya sebelum kami berpisah, kami mau terima berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Saudara, kita akan akhiri persekutuan doa kita hari ini dan kita akan terima berkat dari Tuhan. Arahkan hatimu dan terimalah berkat. Diberkati engkau dengan berkat yang sempurna yang datangnya dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, pertolongan urapan Roh Kudus menyertai setiap kita dari hari ini sampai Yesus yang kedua kali Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Yang percaya katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,
Ku berterima kasih. Amin. Tuhan berkati ibadah selesai. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Sebelumnya, Tuhan berkati Pak Leo. foto dulu. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Terima Thank you kasih. semua, Tuhan berkati. Tuhan berkati semua. Tuhan berkati Opa Saint Regis, Yeni Onsen, semua. God bless. Sembuh ya. Makasih Hana, thank you Pak Parli semuanya. Ya Bu, sama-sama Bu. Siap. Ya semuanya. Dadah Ibu Rini. Dah.